Udah. Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat walafiat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa, kita panjatkan doa kita yang terutama untuk kepada para pahlawan medis dan para garda terdepan dalam menghadapi pandemi virus corona yang saat ini sedang menimpa negeri kita. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Kali ini kita masuki bab keragaman budaya Indonesia. Sebelumnya ini hanya untuk persepsi. Yang kita tahu Indonesia itu mempunyai banyak sekali keberagaman. Keberagaman itu yang menciptakan kebinekaan kita. Kita itu mempunyai keberagaman karena punya faktor geografis yang sangat unik. Kenapa unik? Karena negara kita ini membentang dari ujung barat sampai ujung timur itu sangat luas dan dipisahkan melalui lautan. Dan mempunyai bentang alam yang berbeda-beda. Ada yang hutan tropis, ada yang sabana, hutan tropis di Sumatera, dan sabana di Nusa Tenggara, maupun rawa-rawa di timur Kalimantan dan barat Papua. Nah, itu menyebabkan keberagaman budaya kita ini sangat tinggi. Karena kebudayaan itu terbentuk salah satunya karena keadaan alam dan kondisi geografi. Sebelumnya kita tahu yaitu hakikat kebudayaan. Budaya itu berasal dari kata budi atau akal. Budaya, budi atau akal. Kemudian dari kata kultur atau budaya yang berarti mengolah atau mengerjakan. Menurut Pencuringat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem mencakup segala hal yang merupakan hasil cipta, karsa, dan karya manusia yang menjadikan diri manusia dengan cara belajar. Nah, ini itu dengan belajar itu kita dapat menciptakan karya, cipta, dan karsa. Menurut A.L. Kruger dan C. Cohn dalam bukunya Culture, Artificial Review of Concept and Definition mengatakan bahwa kebudayaan adalah manifestasi atau penjelmaan kerja jiwa manusia dalam arti seluas-luasnya. Ki Dewantara juga mendefinisikan kebudayaan berarti buah budi manusia, hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Oke, jadi pada dasarnya ini menurut Ki Dewantara, budaya ini diciptakan untuk menciptakan keselamatan dan kebahagiaan yang dimana pada koridor untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian. Jadi kebudayaan sebenarnya pada dasarnya itu merupakan suatu unsur pengikat manusia agar mencapai suatu kebahagiaan dengan cara yang tertib dan damai. Unsur-unsur kebudayaan ada apa sih? Unsur kebudayaan itu meliputi ada sistem religi, kemudian ada sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pelajaran hidup, dan sistem teknologi manusia. Nah, di masing-masing kebudayaan atau masing-masing peradaban mempunyai sistem religi yang berbeda-beda, mempunyai organisasi masyarakat, struktur pemerintahan ataupun struktur kemasyarakatan berbeda, mempunyai sistem pengetahuan berbeda, dan tentunya bahasa, kesenian, seni, sistem mata pencarian hidup. Misalnya pada masyarakat Flores dikarenakan kondisi alamnya berupa sabana, lebih cocok menjadi peternak karena lahannya itu sebagian besar adalah rumputan. Berbeda dengan pada Wakatobi di mana merupakan daerah kepulauan, jadinya itu dia lebih cocok menjadi seorang nelayan. Baik pula pada sistem teknologi dan peradaban. Nah, di awal kita sudah membahas kalau kebudayaan dan peradaban itu mempunyai unsur erat terhadap faktor geografis. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
persebaran kebudayaan dan keanekaragaman budaya di Indonesia. Satu adalah faktor lokasi. Nah, ini yang paling esensial. Kenapa? Karena di Indonesia yang terbentang sangat luas dan punya keanekaragaman bentang alam, sehingga lokasi di Indonesia ini di masing-masing daerah mempunyai kebudayaan berbeda pula. Misal pada masyarakat pinggir pantai, yang dimana dia itu biasa menghadapi suara dari deburan ombak yang sangat, kalau kita lakukan sangat bising. Jadinya itu dia berbicara dengan nada yang lebih keras. Sebenarnya bukan karena dia pembawaannya secara alami orang yang keras, tapi karena keadaan alamnya yang membawa mereka harus menyesuaikan atau beradaptasi dengan alam. Kemudian jenis iklim, misal pada masyarakat Sunda yang dikenal itu kan suaranya halus. Itu kenapa? Karena sebagian besar peradaban awal mereka itu berada di sekitaran pegunungan, di mana iklim di sana itu sangat sejuk dan mendukung mereka untuk melakukan peradaban ataupun kebudayaan, di mana mereka tidak harus melawan kondisi cuaca yang sangat ekstrim. Ada juga bentuk relief, tipe tanah. Dan tipe tanah ini juga berpengaruh karena apa? Ini dia berpengaruh terhadap sistem mata pencarian, terutama dalam bertani. Kalau kita ketahui, tanah yang paling cocok dalam pertanian itu adalah tanah vulkanis yang pertama, tanah yang paling subur. Kemudian ada tanah fluvial, merupakan tanah endapan dari sungai. Nah, tanah yang paling susah itu adalah tanah kapur atau tanah latosol. Contoh kalau pada daerah-daerah seperti di Gunung Kidul dan lain-lainnya, itu tanahnya itu tanah kapur, jadi susah ditanami oleh tumbuhan. Jadi mereka itu secara dominasinya mereka lebih memilih untuk menanam seperti singkong dan umbi-umbian, karena itu lebih mendukung terhadap daya tanaman mereka tersebut dibandingkan jika mereka menanam padi. Kemudian ada kondisi air. Nah, kembali lagi ke tadi, di tanah kapur itu mempunyai daya sanitasinya itu rendah, daya serap airnya rendah. Ini itu yang dia harus menyesuaikan masyarakat setempat, menyesuaikan bagaimana sih cara mengatasi kalau misalnya di daerah yang sanitasinya rendah. Oh, cari tanaman yang tidak membutuhkan banyak air atau umbi-umbian. Ataupun juga pada daerah-daerah yang mempunyai daya sanitasi rendah, mereka itu menanam jenis tanaman atau padi yang berbeda, mempunyai jenis yang berbeda, yang tidak harus mempunyai arus sepanjang tahun itu terairi. Nah, padinya itu contoh padi gogo kan. Kalau misalnya padi terairi itu kan padi gadu. Kemudian ada sumber-sumber mineral dan kontak dengan lautan. Kemudian di Indonesia ini beragamnya bahasa. Bahasa Indonesia ini awalnya ini punya dua subbahasa besar, yaitu bahasa Austronesia Barat dan bahasa Austronesia Timur. Austronesia Barat ini bahasa Melayu ya, bahasa meliputi itu bahasa Minahasa, bahasa Aceh, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, Minangkabau, Melayu, Nias, Mentawai, Bugis, Sumba, Gorontalo, Toraja, dan sebagian besar di Indonesia bagian timur. Itu bahasa Indonesia Austronesia Timur atau bahasa Polinesia itu biasanya terpengaruh oleh kebudayaan-kebudayaan Melanesia atau kebudayaan-kebudayaan dari Oseania. Contohnya itu bahasa dari timur, bahasa Ambon, Halmahera, Irian, dan lain sebagainya yang terafiliasi di Indonesia bagian timur. Bahasa Sumba. Kemudian ada keragaman agama. Di Indonesia cuma 5 agama yang secara resmi diakui, yaitu ada Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Namun masih banyak kepercayaan yang sebenarnya ada namun belum diakui secara resmi oleh pemerintah, contohnya Konghucu dan maupun animisme dan dinamisme di Indonesia. Kemudian keragaman seni dan budaya.
berupa seni tari, seni sastra, seni musik, seni drama, seni rupa, dan lain sebagainya. Terus ada komponen pembentuk kebudayaan, meliputi unsur peralatan dan perlengkapan hidup, unsur mata pencarian atau sistem ekonomi, unsur kemasyarakatan, unsur bahasa, baik itu tulisan maupun tulisan, baik itu aksara yang sudah termodernisasi ataupun belum, unsur kesenian, unsur pengetahuan dan teknologi, unsur agama dan kepercayaan, dan terakhir unsur kebudayaan universal. Sekian pembelajaran kita